Ya, seiring diakuinya kembali Persebaya oleh PSSI, kini berbagai persiapan telah dilakukan. Namun hingga saat ini skuad tim Bajul Ijo belum juga terbentuk. Nah, untuk mengetahui langkah apa saja, termasuk persiapan dan penyelesaian tunggakan gaji para pemain, rekan saya Mahesa Nugraha berkesempatan berdialog langsung dengan manajer Persebaya. Sempat vakum sekitar 4 tahun dari Persepak-bolaan Indonesia akibat dari sanksi PSSI, namun berkat kegigihan para supporter dan manajemennya, kini tim kebanggaan arek-arek Surabaya akan kembali ramaikan kancah Persepak-bolaan Indonesia. Berencana akan mengandalkan pemain muda, tim Persebaya Surabaya mantap akan jalani laga di divisi utama. Dan saat ini untuk mengetahui bagaimana dan apa saja yang sudah disiapkan oleh Persebaya, saat ini saya sudah bersama dengan manajer Persebaya Bapak Husnul Farid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baru pulang dari Bandung kemarin, Iya, bagaimana kesehatannya? Alhamdulillah, masih tetap fit? Mudah-mudahan masih sehat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas kembali diakuinya Persebaya Surabaya sebagai klub profesional oleh PSSI, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut Pak, apa rencana setelah pasca diakuinya Persebaya sebagai anggota resmi PSSI ini dan berlaga di divisi utama ini? Ya, pertama syukur alhamdulillah ya. Berkat ridhonya Allah kita diberi untuk bermain di divisi utama. Dan terima kasih buat bonek, manajemen, dan klub-klub internal Persibaya yang telah mendukung perjuangan Persibaya supaya ikut di Liga Profesional Divisi Utama di PSSI. Untuk persiapan tim, mungkin meskipun Persibaya ini vakum, kita kan tetap latihan. Dari 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita uji coba di mana diundang di mana aja. Pertama di Banyuwangi, Tuban, Probolinggo, Madura, Pamekasan, itu semuanya kita dilalui dengan baik, dengan tidak pernah kalah. Untuk pemain muda, pembinaan kita itu terus berjalan terus, pembinaan usia muda, kompetisi klub internal di Persibaya juga terus berlangsung, meskipun Persibaya diberi sanksi ya 3 tahun nggak boleh ikut kompetisi, tapi kita tetap membina pemain muda Persibaya. Secara teknis nih, persiapan mulai dari internal manajemen sampai internal pemain yang sudah disiapkan seperti apa? Ya, kalau untuk pemain ya, pemain ini kita kan tetap membina pemain muda kita, insya Allah jenjangnya terus berjalan, sama kompetisi internalnya berjalan terus. Jadi kalau untuk stok pemain muda, insya Allah Persibaya nggak kekurangan lah. Gitu. Cuma di regulasi divisi utama ini kan memang pemain asing tidak boleh ya. Untuk usia yang di atas 25 tahun juga dibatasi. Gitu. Ya memang mungkin ya selama ini kita uji coba itu kan campur ya. Ada internal, ada yang pemain senior seperti Mat Halil, Dedi dan Jeffrey, semua kan senior-senior, tapi mereka kan juga berjuang untuk Persibaya. Jadi saya juga ucapkan terima kasih buat pemain-pemain senior yang selama ini ikut uji coba, ikut pertandingan eksibisi Persibaya, dan hasilnya juga bagus gitu loh. Untuk tim internal, kita terus kok latihan terus rutin untuk yang muda-muda ini. Seberapa sering Pak untuk latihannya rutin, meskipun itu vakum? Kita latihannya untuk tim Persibaya seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali? Iya, pagi terus. Itulah kelebihan nama Persibaya. Jadi meskipun ada vakum, latihan terus berlanjut dan rutin sekali dilakukan. Artinya peluang teman-teman yang sekarang mungkin terus berlatih di tim internal untuk bisa gabung dan menjadi pemain Persebaya nantinya di divisi utama besar Pak? Insya Allah mudah-mudahan. Kan mereka juga berjuang. Jadi mungkin kita akan menghargai mereka. Tetapi intinya kita juga harus konsultasi dengan pelatih kepala ya. Nanti kan kita akan mendapatkan pelatih kepala dari kebutuhan tim, materi tim, pemain mana aja yang perlu dibutuhkan. Itu kita mesti konsultasi sama dengan pelatih. Berarti kebijakan dari manajemen apakah nantinya memang hanya tim dari pembinaan atau juga mungkin pemain-pemain yang sekarang sedang memperkuat di klub-klub lain ini Pak, selama vakum ini akan diambil juga atau mungkin ditawarin juga untuk gabung Persebaya? Oh iya pasti. Misalkan. Iya banyak. Jadi pemain yang mantan pemain Persibaya yang main di luar, yang sudah pengalaman di AS, mereka senang sekali akan bergabung dengan Persibaya. Boleh sebutkan nama yang sudah ditawarin Pak, contohnya Pak? Gak apa-apa, seminggu ini aja nanti kita kan kebutuhan, nanti kan konsultasi dulu sama pelatih. Jadi kebutuhan mana, pemain mana yang dibutuhkan. Nah, tapi selama ini komunikasi kita banyak dengan mantan pemain Persibaya yang sudah pengalaman di ISL atau ISC kemarin yang ikut di
di seluruh Indonesia lah pasti ada mantan pemain Persibaya yang ikut. Tanggapan mereka sebenarnya udah gak sabar mungkin Wah ya? iya, sangat antusias dan kepingin sekali sebetulnya kembali ke Persibaya. Tetapi kan regulasinya kan kadang-kadang mereka sudah terikat kontrak dengan tim lain, 3 tahun, kayak Ivan Demas kan 3 tahun, Andi Firmansyah 2 tahun. Jadi mereka akan berakhir mungkin akhir 2017 gitu loh. Tapi berarti mengedepankan bakat-bakat asli Surabaya ya Pak ya? Insya Tetap. Allah iya. Oke. Tidak kemungkinan tapi ada pemain di luar yang kita ambil ya. Soalnya kan kebutuhan timnya, kita kan butuhnya itu striker, pemain belakang mungkin di dalam Persibaya kurang, kita pasti ngambil di luar. Pelatih apa juga sudah ada pandangan Pak? Apakah juga sudah mau mencari mantan pemain lah legendaris yang nantinya akan melatih Persebaya Surabaya ini? Ya kemungkinan itu ya, kita sudah komunikasi, cuma 3 hari 4 hari inilah beliaunya mengasih keputusan untuk bisa apa enggak ngelatih di Surabaya. Artinya tim inti masih belum terbentuk? Belum terbentuk. Tapi untuk rangka atau apa aja, pandangan pemain-pemain itu sudah ada banyak lah. Oke. Untuk dari pemain sudah, dari pelatih juga sudah mulai disiapkan. Untuk manajemen sendiri Pak, untuk dari pihak manajemen apa yang sudah tim siapkan ini? Untuk manajemen tentunya sudah siap, kan kita sudah ada investor ya. Sudah ada investor yang menyiapkan semuanya, perangkat semua pertandingan. Contohnya nanti mes Persibaya ini kan masih belum diperbaiki, nantinya akan diperbaiki. Semuanya fasilitas lapangan, mes, semuanya lah. Infrastruktur untuk Persibaya nanti diperbaiki semua sama investor ini. Berarti sudah ada investor yang siap. Oh siap, semua siap dengan segalanya dia. Oke baik. Kira-kira Pak, memang kalau mau membangun, kita kan ibaratnya ini Persebaya sudah hampir 3 tahun lebih ya Pak, Iya, ya kita vakum vakum. dan mungkin aktivitas juga ala kadarnya lah, semaksimal mungkin lah mungkin. Iya. Dan butuh biaya banyak. Kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membangun Persebaya ini untuk bisa bersaing di divisi utama ini Pak? Kalau Kira-kira saja. Kalau itu relatif ya, tapi kita mudah-mudahan target kita SL, mungkin divisi utama kita berasa ISL, makanya pemain-pemain kita harus benar-benar berkualitas gitu. Kalau memang tujuan kita langsung ke ISL. Kalau masalah biaya itu relatif lah, 15M sampai ke atas gitu loh. 15M sampai ke atas dan Iya. itu sudah disiapkan oleh investor. Iya, insya Allah pasti siap. Sebagian besar para pemain mantan pemain Persebaya masih menagih lah Iya. janji dari manajemen masalah gaji ini. Iya. Tanggapan dari manajemen gimana Pak? Loh. Untuk model mengarungi ini. Kewajiban kita untuk ikut kompetisi harus membayar tunggakan-tunggakan itu. Jadi untuk kalau setelah MOU, perjanjian kita dengan investor sudah selesai, semuanya administrasi lengkap, gaji, tunggakan semua akan dibayar dengan investor ini. Ada sekitar lebih dari 4 tahun loh Pak gaji beberapa pemain itu nggak kebayar. Iya, Apakah itu juga akan diselesaikan semua Pak? semuanya. Berapa Semuanya akan dana yang sudah disiapkan untuk itu Pak? Apakah itu akan selesai dalam waktu sekitar atau memang dalam bentuk parsial seperti itu Pak? Enggak, insya Allah langsung semua diselesaikan. Kita sudah ada pembicaraan dengan investor, semuanya akan diselesaikan. Menunggu administrasi untuk urusan koperasi dan lain-lain itu aja. Karena memang pihak investor memang menyanggupi. Iya, Menjadi salah satu bagian kita ingin mengelola Persebaya seperti itu Pak. iya, dengan seprofesional mungkin. Apakah dari pihak pemain juga sudah mendengar ini Pak? Apa Sudah. sudah ada perbincangan dengan para pemain? Sudah. Perwakilan Sebagian besar kita sudah sampaikan. Kalau Persibaya sudah ikut kompetisi ini, tunggakan semua utang-utang akan dibayar dengan investor ini. Target Persebaya di divisi utama ini sendiri seperti apa Pak? Apakah memang nantinya Persebaya hanya akan menjalani divisi utama ini dalam jangka yang cepat sekali dan beralih ke SSL atau seperti apa Pak? Ya, targetnya Dan kita teknisnya seperti apa? targetnya kita memang tahun depan ikut kompetisi sekarang divisi utama, tahun depan insya Allah kita sudah ikut ESL. Bisa Pak memang? Insya Allah dengan kerjasama semuanya, dengan semua pihak ya, pemain, manajemen dan semuanya, supporter mendukung kita semuanya, insya Allah bisa. Oke. Termasuk juga dari pemain-pemain Pak, karena kan meskipun di Persebaya Surabaya itu sejarahnya klub besar tapi kan sudah vakum ini Pak. Iya, betul. Teknisnya Makanya seperti apa? kita harus bekerja keras ya dengan pemain semuanya, bekerja sama, semangat terus seperti semangatnya bonek-bonek memperjuangkan kita selama 3 tahun, manajemen berjuang untuk supaya Persibaya diakui. Itulah harus
disemayamkan ke pemain-pemain. Inilah semangat Persibaya, harus fight untuk pertandingan dan insya Allah di ESL tahun depannya. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemain Persebaya dan juga supporter setia Persebaya Bonek Mania ini apa Pak? Ya, terima kasih semuanya kepada supporter Persibaya yang telah berjuang dengan juga manajemen, klub. Selama ini kita berjuang terus 3 tahun, nggak pernah lelah, nggak pernah berhenti, meskipun kadang-kadang ya perjuangannya itu ada yang salah, ada yang untuk kedepannya. Saya mohon kepada supporter dan bonek Persibaya mendukung terus Persibaya dengan tertib, dengan aman dan tidak anarkis. Insya Allah pemain-pemain juga nantinya berjuang dengan semangat yang benar-benar semangat pahlawan Surabaya. Oke, baik, terima kasih Bapak Husnul Farid. Semoga Persebaya bisa segera Amin, amin ya. menancapkan taringnya kembali di Amin, persepak bolaan ya, terima kasih. Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan saya tentang persiapan Persebaya yang akan mengarungi divisi utama bersama manajer Persebaya Surabaya Husnul Farid.